Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan belajar tentang sistem operasi, khususnya bagaimana cara menggunakan virtual machine atau VM melalui platform AWS Academy. Jadi, pastikan untuk menyimak dengan baik ya. Sebelum masuk ke materi utama, perkenalkan terlebih dahulu tim kami. Ada Trinata Suryawan, Nicholas Nelson, dan Kevin Hermanto. Apa sih virtual machine? Virtual machine atau VM adalah semacam komputer di dalam komputer. Bayangkan aja, kamu bisa memiliki beberapa sistem operasi yang berjalan di perangkat keras yang sama tanpa perlu membeli perangkat tambahan. Sangat efisien untuk yang suka mengeksplorasi sistem, mengembangkan aplikasi, atau membutuhkan server sementara. Mengapa memilih AWS? AWS atau Amazon Web Service adalah salah satu penyedia cloud computing terbesar dan terpercaya di dunia. Dengan layanan seperti Amazon EC2, kamu bisa membuat virtual machine yang dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan. Selain itu, AWS menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, berbagai pilihan konfigurasi dan harga yang kompetitif. Keuntungan menggunakan VM di AWS, ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama ada hemat biaya. Ya, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli perangkat keras yang mahal. Kemudian juga lebih fleksibel dan mudah dikelola. Ya, kapasitas dapat ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan. Kemudian kita juga dapat akses dari mana aja. Selama ada koneksi internet, kamu dapat mengakses VM-mu dari mana aja di dunia. Itulah gambaran singkat tentang VM atau virtual machine dan alasan mengapa AWS adalah pilihan yang tepat untuk kebutuhan cloud computing kamu. Yuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, Pak Edo dan teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke tutorial ya. Cara kita melakukan pembuatan, cara kita menggunakan AWS ini. Cara kita bisa membuat virtual machine ini menggunakan AWS Academy ini. Oke, pertama-tama kita harus terlebih dahulu kita harus ke websitenya yaitu awsacademy.com. Lalu kita tinggal login aja. Di sini saya akan melakukan student login. Oke, untuk email saya pakai sendiri, saya akan menggunakan email Bino saya. Dan kita akan menggunakan password ya yang punya kita. Oke, kita akan melakukan login. Oke, untuk tampilan pertamanya dari AWS Academy sendiri, AWS Academy ini sendiri seperti ini. Gimana sih cara kita membuat VM-nya? Kita pertama-tama harus ke sini dulu. Ini. Nah, lalu kita akan melakukan scroll sampai bawah. Di sini kita akan ada tulisan gitu, get started. Apa yang mau kita buat sih? Apakah select modul, ataukah use discussion to connect with peers, atau visit course support for help. Di sini kita akan memilih yang select modules ya. Jadi kita pencet aja di sini modulnya, set. Nah, lalu kita akan diarahkan ke halaman ini. Jadi untuk kalau kita ingin buat VM, kita harus memilih yang ini ya, AWS Academy Learn Lab. Jadi kita pencet di sini. Oke, dia emang awal-awal akan loading dulu. Nah, di sini kita bisa langsung saja ya, kita mulai dulu servernya di sini ya. Kita harus start dulu. Nah, ini intermezzo saja sambil kita menunggu. Kita bisa melihat sini eh, kredit yang kita punya sama yang sudah saya pakai sini berapa 1,2 dolar di sini. Oke, sekarang kita akan tunggu dulu sampai AWS-nya berjalan gitu. Ya memang untuk AWS ini sendiri memang loadingnya agak sedikit lama sih. Jadi kita tungguin aja ya. Nah, oke. Setelah sudah berjalan, kita bisa lihat di sini ya. Dia udah nggak loading lagi juga. Kita bisa langsung saja untuk kita membuat VM-nya. Bagaimana sih caranya? Kita akan mengklik sini. AWS yang ini nih, yang ada sampingnya di hijaunya. Kita klik saja. Lalu kita akan di redirect ke web baru. Oke, ini adalah untuk tampilan awalnya di sini. Nah, tampilan awalnya.
Oke, kita bisa lihat sini. Ini udah kita udah masuk nih. Kita sekarang berada di server Virginia atau North Virginia. Ini region-region yang ada yang dibuat gitu sama si AWS ini sendiri. Jadi ada banyak regionnya seperti North Virginia, Ohio, North California, Oregon, Mumbai, Osaka, banyak dan lain-lain lagi. Ah, ada banyak tetapi sayangnya Indonesia ini belum punya gitu. Jadi emang mungkin secara infrastruktur sendiri ini Indonesia ini belum memadai ya untuk dibikinin server di sini gitu. Nah, oke. Kita lanjut dulu aja. Oke. Kita kalau ingin membuat VM-nya kita ke sini, kita ke yang burger ini yang 9 ini lalu kita compute lalu kita akan ke EC2 ini. Ya, oke. Eh Sebelumnya dulu kenapa sih kita tuh harus pakai AWS gitu? Karena AWS sendiri sebenarnya punya service ya yang banyak karena kita tuh akan fokus kepada VM, kita akan langsung aja ke bagian compute sini nih yang tadi saya bilang kan. Lalu kita ke bagian EC2. Mungkin untuk beberapa orang penasaran ya, kenapa sih harus yang milih EC2 ini? Apa bedanya EC2 ini sama Global View? Atau apa EC2 ini bedanya sama Image Builder gitu? Oke, jadi sebenarnya eh seperti namanya sendiri sih. Ini untuk EC2 ini sebenarnya lebih difokuskan gitu, lebih difokuskan untuk sebenarnya ini layanan inti. EC2 ini adalah layanan inti gitu dari AWS yang bukan kita tuh untuk membuat dan mengelola virtual server gitu di cloud gitu. Nah, layanan ini sendiri tuh dia bisa memberikan kebebasan kita ya secara penuh dalam memilih spesifikasi hardware yang kita gunakan seperti CPU, RAM, dan juga storage atau juga kita bisa milih juga softwarenya seperti kita menggunakan Ubuntu mungkin atau Windows gitu ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, untuk EC2 Global View ini lebih ke fitur ya, fitur tambahan yang memberikan dashboard global gitu untuk melihat semua instance EC2 dan juga VPC. VPC itu apa? Itu Virtual Private Cloud gitu. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya juga image builder, EC2 image builder. Jadi image builder ini ya adalah yang otomatis gitu untuk membuat mengubah dan juga dia bisa mengelola image OS gitu yang digunakan untuk instance-nya EC2 ini gitu. Jadi memang untuk kesimpulan sendiri, kenapa sih kita menggunakan EC2 untuk virtual machine ini? Gini, secara EC2 ini lebih secara kesederhanaan gitu. EC2 ini adalah yang paling dasar ya dan intuitif juga untuk membuat VM. Jadi cocok untuk kita sebagai pemula gitu. Dan yang lainnya itu untuk kostumisasi juga EC2 ini sangat fleksibel gitu. Jadi kita bisa milih semua aspek dari instance dan juga hardware hingga sistem operasi gitu. Dan EC2 sendiri sangat sangat tidak sangat tidak kompleks, nggak sekompleks isi itu global dan EC2 image builder gitu. Oke, jadi kita langsung aja ya kita pilih EC2 di sini. Oke, saat kita sudah sampai ke page ini, kita bisa aja langsung pencet yang launch instance di sini. Oke, setelah kita launch instance, kita bisa namain dulu kita mau apa, karena ini adalah tugas awal saya. Jadi saya akan langsung aja tugas AWS gitu ya misalnya. Oke, lanjut nih. Sekarang kita tadi kan memang seperti yang saya jelaskan tadi EC2 ini bisa milih secara spesifik ya. Kita mau pakai software apa aja gitu. Jadi untuk kali ini saya akan menggunakan Ubuntu. Oke, Ubuntu. Nah, di sini. Sebenarnya di sini kita bisa milih sih. Kita mau pakai apa aja. Volume tab juga. Nah, kita bisa milih di sini Ubuntunya apa, versi apa. Tapi untuk kali ini kita akan pakai dulu aja yang ini, yang biasa. Oke? Kita ini aja. Oke, kita pakai yang ini. Lalu kita untuk arsitekturnya sendiri ada dua jenis, tapi kita akan pakai kali 86 ya. Oke. Lalu untuk instance type ini apa sih sebenarnya? Jadi ini ya lebih ke arah ini sih. eh kita mau pakai spesifikasi apa gitu untuk VM kita tuh sebesar apa gitu kayak misalkan ini ada banyak nih. Apakah satu vCPU, satu gig memori gitu. Sebenarnya ada banyak sih tier-tiernya tuh. Jadi setiap tier tuh dia memiliki spesifikasi hardware yang berbeda-beda gitu. Dan cost-nya juga berbeda-beda. Oke, lanjut juga key pair login. Oke, untuk key pair login ini kita membutuhkan ya.
Jadi kita mending create new dulu di sini. Nah, kita bilang aja ini juga sama key tugas AOL OS. Oke. Eh, AOL OS. Kayak gini aja. Oke, kita tinggal create di sini. Set. Oke, ini jangan sampai hilang. Ini ya key, emang sangat penting juga. Jadi jangan sampai hilang. Oke, filenya ini emang untuk ini ya, untuk pokoknya dia agar nanti tuh bisa ngakses kembali ke VM kita gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke network setting. Udah bener? Create security group, kita allow SSH traffic form, dan juga jangan lupa kita allow HTTP traffic form di internet gitu. Lalu untuk kita melakukan configure storage-nya, kita ke 30 aja kita maksimalin. Oke, semuanya udah. Oke, kalau semuanya sudah kita lanjut ke next, kita langsung launch instance. Oke, memang kita sekarang akan launching instance ini mungkin agak nunggu dulu ya sebentar. Jadi kita tunggu aja. Oke, udah nih, kita udah launch instance nih. Gimana cara aksesnya? Kita tinggal pencet aja nih. Apa namanya? Generate ID-nya ya. Kita pencet di sini. Kita akan di redirect kembali ke page ini nih. Oke. Nah, oke. Ini mungkin emang masih statusnya masih initializing ya. Untuk di sini, untuk di tahap ini sebenarnya VM kita tuh udah jadi gitu. Tapi saya juga akan menunjukkan gimana sih cara ngaksesnya gitu. Jadi kita pilih aja, ya kan? Lalu kita klik action di sini, lalu kita connect lagi. Oke, stable connection dulu. Memang untuk connection kita emang agak sedikit lama di sini. Dan untuk yang ditampilin juga emang GUI ya. Jadi dia bukan bukan yang ditampilkan itu adalah terminal, dia bukan GUI. Oke. Oke, untuk awal-awal kita langsung aja kita sudo dulu. Pertama kita cek dulu apakah ada update gitu. Oke, kita cek dulu. Oke, udah done ya. Oke, lalu kita tinggal lihat saja ya dari Ubuntu Docs-nya. Kita lihat, oke, kita disuruh apa pertama kali? Oke, kita disuruh melakukan sudo apt-get install certificate curl. Oke, kita langsung aja. Oke, udah kelar juga itu. Kita lanjut lagi, kita sudo install. Oke, keyringsnya sudah juga. Sudo curl-nya kita langsung aja. Oke, ya bekerja sebentar. Oke, lalu kita copy yang ini juga. Mod. Oke, lanjutkan. Lalu kita akan nih, kita akan mengcopy langsung ya yang ini. Oke, ini. Oke, setelah sudah, kita lanjut lagi, kita copy yang ini. Wish, copy ya. Bisa kita bahas lagi di sini. Yes, aja gitu, yes. Nah, di sini kita akan melakukan download ya, 446 MB. Saya tunjukin di sini nih. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Tapi harusnya ini nggak bakal lama ya, karena emang kita download dari servernya gitu, jadi harusnya nggak bakal lama. Oke, dengan begini bisa kelar. Lalu kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba apakah bisa.
Kita run hello world dan hello from Docker. Dengan begini Docker kita juga sudah bekerja, VM kita juga sudah bekerja. Segitu saja tutorial dari kelompok kami tentang VMware ini, cara menggunakan AWS untuk membuat VMware ini, dan cara menggunakan Docker juga. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Nelson. Di sini saya akan menjelaskan mengenai product knowledge. Yang pertama, apa itu Amazon EC2? Amazon EC2 adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola virtual machine di cloud. Dengan ini, Amazon EC2 memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian, EC2 menawarkan fleksibilitas untuk memilih konfigurasi hardware dan software sesuai dengan kebutuhan, seperti jenis CPU, jumlah memori, kapasitas penyimpanan, ataupun sistem operasi. Kemudian, ada beberapa fitur utama yang dimiliki oleh Amazon EC2. Yang pertama, Region and Availability Zone. Dengan fitur ini, kita dapat memilih lokasi server untuk performa yang optimal. Dengan ini, kita dapat mengurangi latensi dan juga meningkatkan kecepatan akses. Kemudian ada Instance Types. AWS menyediakan berbagai jenis instance, seperti General Purpose untuk kebutuhan dasar. Kemudian ada Storage. Di sini kita dapat menggunakan Elastic Block Store atau EBS untuk penyimpanan data yang persisten dan cepat. Kemudian ada keamanan. Di sini kita dapat menggunakan Security Groups untuk mengontrol akses ke instance. Security Groups bertindak seperti firewall virtual yang memungkinkan kita menentukan aturan masuk dan keluar untuk instance kita, sehingga memberikan proteksi terhadap ancaman dan keamanan. Oke, kemudian untuk penggunaan praktis Amazon EC2. Amazon EC2 dapat digunakan untuk hosting situs web, yang mana memungkinkan kita untuk menjalankan server web seperti Apache ataupun Nginx untuk mengembangkan situs web ataupun aplikasi dengan mudah. Kemudian untuk menjalankan aplikasi, layanan ini sungguh ideal untuk menghosting aplikasi bisnis, aplikasi berbasis data, ataupun microservice yang memerlukan skalabilitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir, AWS dapat menjadi pengujian perangkat lunak dalam lingkungan yang terisolasi. Kita dapat membuat suatu lingkungan khusus untuk pengujian aplikasi kita tanpa mempengaruhi sistem produksi. Lingkungan ini dapat dengan mudah dimusnahkan, di-destroy setelah pengujian selesai.